Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas mengenai bangun ruang sisi datar, yaitu luas permukaan dan volume bangun ruang gabungan, serta diagonal bangun ruang sisi datar. Bersama Ibu Betty Anggreni, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Adapun indikator pembelajarannya, 1. Menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan. 2. Menghitung volume bangun ruang sisi datar gabungan. 3. Menemukan hubungan antara panjang diagonal bidang atau sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal dalam bangun ruang sisi datar. 4. Menentukan panjang diagonal bidang atau sisi, diagonal ruang, dan luas bidang diagonal. Perhatikan bangun tenda di samping ini. Tenda ini alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi serta tinggi prismanya sekian. Pertanyaannya, berapa luas kain yang digunakan untuk membuat sebuah tenda tersebut? Perhatikan ilustrasi gambarnya. Ternyata tenda ini terdiri dari bangun balok dan prisma tegak segitiga, di mana bagian tutup baloknya dan alas prismanya di sini saling berimpit, sehingga pada bagian ini kita tidak menghitung luasnya. Begitu juga dengan alas balok, kita tidak menghitung luasnya karena sebuah tenda tidak memakai kain di bawahnya. Sehingga untuk menghitung berapa banyak kainnya, berarti kita menghitung luas balok tanpa tutup dan alas, ditambah luas kain dari bangun berbentuk prisma tanpa luas EFGH. Jadi, untuk menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan, maka kita harus memperhatikan bangun gabungan tersebut, di mana luas pada sisi bangun yang berimpit dengan bangun yang lain, maka luasnya tersebut tidak kita hitung. Nah, untuk lebih memperdalamnya, kita coba membahas luas permukaan dari bangun gabungan berikut ini. Nah, mari kita bahas permasalahan yang pertama. Diketahui di sini bangun kubus dan limas. 5 segi 4. Panjang rusuk kubusnya 12 meter, tinggi bidang tegak pada limasnya 8 meter, dan alas limasnya 12 meter. Merupakan panjang rusuk kubus juga. Nah, di sini perhatikan kubus sama limasnya, di mana tutup kubus dan alas limasnya di sini saling berimpit, sehingga pada bagian sisi ini luasnya tidak kita hitung. Jadi, luas permukaan bangun gabungan tersebut adalah luas kubus tanpa tutup ditambah luas permukaan 5 segi 4 tanpa alas. Kita cari dulu luas permukaan kubus tanpa tutup, yaitu 5S dikuadratkan karena tinggal 5 lagi sisi alas yang akan kita hitung luasnya. Kita substitusikan sehingga kita peroleh nilainya 720 M pangkat 2. Setelah itu kita cari luas permukaan 5 segi 4 tanpa alas. Artinya kita menghitung luas sisi tegak-tegak limas yang berbentuk segitiga. Ada 4 buah. 4 dikali alas dikali tinggi segitiga per 2. Kita substitusikan nilainya sehingga kita peroleh 192 meter pangkat 2. Lalu kita jumlahkan kedua luas permukaan tersebut. Kita dapat luas permukaan bangun tersebut adalah 912 meter pangkat 2. Yang kedua, perhatikan ada bangun kubus dan balok. Di sini S-nya panjang rusuk kubus 5 cm, panjang baloknya 9 cm, lebar baloknya 5 cm. Tinggi balok di sini ada dua, yaitu tinggi yang utuh 18 cm, tinggi yang kedua 13 cm, yaitu tinggi di sebelah sisi yang berimpit, sehingga tingginya menjadi 18 cm dikurang 5 cm menjadi 13 cm. Nah, di sini bagian sisi yang berimpit ini tidak kita hitung luasnya. Sehingga luas permukaan bangun adalah luas kubus tanpa sisi samping atau sisi yang berimpit ditambah luas balok tanpa sisi yang berimpit. Kita cari satu-satu. Luas kubusnya yaitu menjadi 5S kuadrat. Kita masukkan nilainya. Lalu kita dapatkan 125 cm pangkat 2. Luas balok tanpa sisi yang berimpit. Perhatikan alasnya. Di sini alasnya sama tutupnya mempunyai ukuran yang sama, sehingga 2 dikali P dikali L. Ditambah sisi samping, sisi depan dan sisi belakangnya juga memiliki ukurannya sama. Jadi 2 dikali P dikali T1. Ditambah sisi sebelah kanannya L dikali T1.
ditambah sisi sebelah kiri ada sisi yang berimpit sehingga L dikali T2. Kita substitusikan nilai-nilainya. Sehingga kita memperoleh nilainya 569 cm pangkat 2. Lalu kita jumlahkan kedua luas permukaan tersebut. Kita peroleh 694 cm pangkat 2. Kolom bangun ruang gabungan. Perhatikan gambar kotak makanan di samping. Bagaimana menghitung jumlah volume dari kotak makanan tersebut? Ya, betul. Kita hitung jumlah volume semua dari masing-masing kotak makanan. Di sini ada 7.000, 5.500, 3.500 dan 2.000 mili, sehingga kita dapatkan 18.000 mili. Jadi, untuk menghitung volume bangun gabungan, artinya kita hitung semua volume dari masing-masing bangun gabungan tersebut lalu kita jumlahkan. Hitunglah volume dari bangun gabungan berikut. Ada bangun kubus dan bangun balok. Di sini ukuran kubusnya 5 cm, panjang rusuk kubusnya, panjang baloknya 9 cm, lebar baloknya 5 cm dan tingginya 18. Volumenya artinya kita jumlahkan volume kubus tambah dengan volume balok. Kita cari satu-satu. Volume kubusnya S pangkat 3. Masukkan nilainya sehingga kita peroleh 125 cm pangkat 3. Lalu kita cari volume baloknya. P kali L kali T. Diskusikan nilainya sehingga kita peroleh nilainya 810 cm pangkat 3. Jadi volume bangun gabungan tersebut adalah, gabungkan semua nilai volume kubus dan baloknya sehingga kita peroleh 935 cm pangkat 3. Hubungan antara diagonal bidang atau sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Pertama kita lihat kubus. Di sini diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal. Kita kenalin dulu, ini merupakan salah satu bidang dari sebuah kubus. Ada 6 bidang dari sebuah kubus. Nah, jika dua buah titik sudut yang terletak pada bidang yang sama dihubungkan, maka akan membentuk sebuah garis yang disebut dengan diagonal bidang atau diagonal sisi. Perhatikan di sini ada titik B dan titik E dihubungkan sehingga membentuk dia diagonal sisi karena berada di satu bidang. Nah, jika dua buah titik sudut yang terletak pada bidang yang berbeda dihubungkan, maka akan membentuk sebuah garis yang disebut diagonal ruang. Perhatikan di sini ada titik C dan titik E. Masing-masing berbeda pada bidangnya. Kita hubungkan sehingga membentuk diagonal ruang. Bidang diagonal adalah suatu daerah yang diisi oleh dua buah diagonal bidang dan dua buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Perhatikan di sini terbentuk bidang diagonal AFG ini membentuk diagonal AFGD, di mana di sini DG-nya AF-nya merupakan diagonal bidang. Menemukan rumus diagonal bidang atau sisi. Jika panjang rusuk kubus adalah S, nah perhatikan segitiga ABC, siku-siku di B. Maka panjang diagonal AC dapat kita tentukan dengan teorema Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kita substitusikan itunya AB sama dengan S dan BC juga S. Lalu kita olah sehingga kita peroleh AC sama dengan S akar 2. Jadi, jika ABCDEFGH adalah sebuah kubus dengan panjang rusuk S, maka diagonal sisi kubusnya adalah S akar 2. Menemukan hubungan diagonal ruang dan diagonal sisi. Jika panjang rusuk kubus adalah S, perhatikan segitiga ACG, siku-sikunya berada di C. Maka panjang diagonal ruang AG dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kita masukkan nilainya, tarik akarnya dulu. Nah, tadi kita peroleh AC kuadrat sama dengan 2S kuadrat. Kita ganti nilainya itu. Sehingga kita memperolehnya AG sama dengan S akar 3. Jadi, jika ABCDEFGH adalah kubus dengan panjang rusuk S, maka
Diagonal ruang kubus adalah S akar 3. Sedangkan untuk mencari jumlah panjang rusuk kubus adalah 12 dikali S, karena semua rusuk kubus ada 12. Menemukan hubungan bidang diagonal dengan diagonal sisi. Nah, perhatikan jika panjang rusuk kubus adalah S, di sini ada bidang diagonal ACGE. Maka luas bidang diagonal ACGE ini dapat kita peroleh dengan cara AC dikali CG. AC yaitu S akar 2 kita peroleh tadi, dikali CG-nya S. Maka luas bidang diagonal ACGE adalah S kuadrat dikali akar 2 atau S kuadrat akar 2. Nah, untuk lebih memahami, kita coba membahas soal berikut. Di sini ada bangun kubus ABCD FGH. Tentukan panjang diagonal BE. Nah, di sini AB sama dengan S atau panjang rusuk kubusnya 5 cm. Diagonal BE merupakan diagonal sisi karena dia menghubungkan dua buah titik dari sisi yang sama. Kita jawab. Karena ditanya diagonal sisi, maka diagonal sisi kubus adalah S akar 2. Kita masukkan nilai S-nya, sehingga diagonal sisi BE adalah 5 akar 2 cm. Nomor 2, hitunglah luas diagonal bidang kubus jika panjang rusuk kubus 12 cm. Kita buat diketahuinya, bangun kubus dengan S 12 cm, ditanya luas bidang dari diagonal kubus tersebut. Kita ketahui luas bidang diagonal kubus yaitu S kuadrat akar 2. Nah, kita masukkan nilai S-nya, kita olah sehingga diperoleh 144 akar 2 cm pangkat 2. Itulah luas bidang kubusnya. Soal ketiga, jumlah panjang rusuk kubus adalah 108 cm. Hitunglah panjang diagonal sisi kubus tersebut. Diketahui bangun kubus, jumlah panjang rusuk kubus 108 cm, ditanya diagonal sisi kubusnya. Diagonal sisi kubus kita tahu tadi rumusnya S akar 2. Nah, kita cari dulu nilai S-nya. Dari jumlah panjang rusuk kubus kan tadi 12 kali S. Kita masukkan nilainya, sehingga kita memperoleh nilai S sama dengan 9. Kita gantilah diagonal sisi kubus itu nilai S-nya dengan 9, sehingga kita beroleh diagonal sisi kubus adalah 9 akar 2 cm. Sekarang, hubungan antara diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal dari balok. Nah, jika ini merupakan salah satu bidang dari sebuah balok, sama, jika dua buah titik sudut yang terletak pada bidang yang sama dihubungkan, maka akan membentuk sebuah garis yang disebut dengan diagonal bidang atau sisi. Di sini, FG merupakan diagonal sisi dari sebuah balok. ABCD FGH. Nah, di sini garis AG merupakan diagonal ruang dari balok ABCD FGH. Nah, di sini terbentuk bidang ADGF dari sebuah balok ABCD FGH. Menemukan rumus diagonal sisi atau bidang balok. Misalkan panjang, lebar, dan tinggi balok berturut-turut P, L, dan T. Pada balok garis AC, AF, AH merupakan contoh-contoh diagonal sisi balok ABCD FGH. Dengan menggunakan teorema Pythagoras akan kita peroleh hubungan AC sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Perhatikan gambarnya. Sekarang cari AF. AF sama dengan akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat. Perhatikan pula gambarnya. AH. AH sama dengan akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi dengan demikian panjang diagonal sisi pada suatu balok tidak sama, tergantung pada letak diagonal sisi tersebut di mana berada. Di sini menemukan rumus diagonal ruang balok. Garis AG merupakan contoh diagonal
diagonal ruang balok. Misalkan segitiga ACG siku-siku di C. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras kita mendapatkan hubungan sebagai berikut. Kita substitusikan nilainya sehingga kita peroleh nilainya panjang diagonal rusuk balok adalah akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Diagonal-diagonal sisi balok tidak sama, akan tetapi diagonal-diagonal ruang balok sama panjang. Nah, ini limas. Bidang diagonal limas adalah satu bidang yang melalui puncak dan dua titik sudut pada alas yang tidak berurutan. Bidang diagonal jumlahnya tergantung dengan segi N pada alasnya. Banyaknya bidang diagonal limas segi N adalah setengah N2. Kita selesaikan permasalahan berikut. Perhatikan balok ABCDFGH berikut. Tentukan panjang diagonal CE. Kita buat dulu unsur-unsur yang diketahuinya. Nah, diagonal CE di sini merupakan diagonal dari ruang balok. Sehingga diagonal ruang balok rumusnya tadi akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Kita ganti nilai-nilainya PLT sesuai yang diketahui. Lalu kita olah sehingga kita memperoleh nilai dari diagonal CE adalah 5 akar 5 cm. Yang kedua, perhatikan balok ABCDFGH berikut. Hitunglah luas diagonal bidang BCHE. Kita buat dulu yang diketahui, perhatikan gambar yang berwarna kuning, di sana ada unsur-unsur yang diketahui. Nah, di sini luas bidang BCHE yaitu BE dikali BC. Artinya kita cari dahulu panjang BE. Perhatikan segitiga EAB, siku-siku di A. Kita ganti nilai-nilainya sehingga nilai BE kita dapat 17 cm. Jadi, luas bidang BCHE adalah BE dikali BC. Ganti 17 dikali dengan 4 sama dengan 68 cm pangkat 2. Demikianlah pembelajaran Ibu. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.